Pernah nggak sih kamu ngerasa ada satu momen krusial? Sebuah jeda waktu yang singkat banget antara kesempatan emas dan penyesalan yang dalam. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal jendela itu. Pasti kita semua kenal banget semua perasaan ini kan? Perasaan kalau tenggat waktu tuh masih jauh, kalau kita masih punya banyak waktu luang. Rasa nyaman yang jujur aja bahaya banget. Kenapa? Karena seringnya perasaan itu cuma ilusi. Perasaan nyaman tadi itu adalah awal dari sebuah perangkap. Tapi uniknya, ini bukan jebakan yang dipasang orang lain buat kita. Ini tuh jebakan yang kita bangun sendiri. Pelan-pelan, bata demi bata, setiap kali kita menunda sesuatu. Dan begini cara kerjanya, gimana kita bisa kejebak. Musuh terbesar kemajuan kita itu ternyata bukan rintangan di luar sana loh, tapi keraguan di dalam kepala kita sendiri. Setiap penundaan emang rasanya aman, padahal kita lagi membangun tembok yang ngurung diri kita sendiri. Ah, ini dia nih alasan klasik nomor satu. Besok aja deh. Janji paling gampang diucapin ke diri sendiri, dan ya paling gampang juga buat dilanggar. Terus ada juga yang ini, nunggu gajian dulu. Kita ngegantungin langkah kita pada satu momen. Seolah-olah semua langkah besar dalam hidup itu butuh tiket masuk. Dan tiketnya itu ya uang. Dan mungkin ini alasan yang paling licik. Nunggu saat yang tepat. Kita tuh kayak nyari-nyari momen tenang yang kayaknya cuman ada di mitos yang kita yakin banget bakal datang. Tapi pertanyaannya, emang momen itu beneran ada? Inilah kenyataan pahitnya. Dunia ini, sistem ini nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah berhenti atau melambat cuma buat nungguin kita. Dia jalan terus, dan siapapun yang berhenti, ya bakal ketinggalan. Dan ini konsekuensinya. Di tengah semua keriuhan yang nggak pernah berhenti ini, kebebasan itu nggak nungguin. Ia cuma bakal datang buat mereka yang berani gerak duluan, sementara yang lain masih mikir-mikir. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah konsep inti yang penting banget, paradoks kemandirian. Dengerin deh, ada logika tersembunyi di sini yang kalau kita paham, bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Coba deh perhatiin, orang-orang yang paling mandiri itu, mereka mulai justru pas semuanya belum jelas, pas belum mendesak, bahkan pas mereka ngerasa belum siap sama sekali. Jadi intinya apa? Kesiapan itu bukan syarat buat mulai, tapi justru hasil dari kita berani mulai. Oke, jadi apa sih paradoks kemandirian itu? Intinya, ini soal perbedaan waktu yang tipis banget antara kapan sebuah tindakan itu kelihatan nggak perlu-perlu amat dan kapan tindakan yang sama itu tiba-tiba jadi mustahil. Oke, biar lebih kebayang, kita bedah langsung ya perbandingannya. Di satu sisi, kalau kamu bertindak lebih awal, orang-orang mungkin bakal bilang, ngapain sih buru-buru? Kelihatannya nggak perlu kan? Tapi di sisi lain, kalau kamu nunggu kelamaan, kamu sendiri yang bakal bilang, wah udah nggak mungkin lagi sekarang. Tiba-tiba jadi mustahil. Dan coba tebak, saat ini, detik ini juga, kita semua itu lagi berdiri persis di tengah-tengah dua titik itu. Di antara terlalu cepat dan terlambat banget. Nah, inilah yang kita sebut jendela itu. Oke, jadi kita udah sadar nih ada jendela kesempatan. Itu langkah pertama. Tapi langkah selanjutnya yang lebih penting, gimana cara memanfaatkannya? Nah, makanya kita perlu beralih dari sekedar sadar ke punya struktur. Kita butuh kerangka kerja. Gini deh, persiapan yang kamu lakuin sekarang, pas rasanya masih belum wajib-wajib banget, itu tuh kayak kamu lagi masang satu papan di jembatan. Mungkin hari ini kelihatannya sepele, tapi percaya deh, sebentar lagi jembatan itulah satu-satunya jalan buat kamu nyebrang. Kerangka kerjanya ini punya 4 pilar utama. Simple kok. Pertama, lindungi uangmu. Ini bukan soal jadi kaya raya ya. Cukup punya dana darurat kecil aja, biar keputusanmu nggak didasari panik. Kedua, rebut kembali waktumu. Coba deh cari 1 jam aja tiap hari yang sering kebuang, terus pakai buat bangun sesuatu. Ketiga, jaga energimu. Kenali apa yang bikin kamu capek dan apa yang bikin semangat. Istirahat itu sama pentingnya kayak kerja loh. Dan terakhir, yang keempat, kendalikan fokusmu. Pilih satu aja tujuan paling penting dan kasih semua perhatianmu ke situ. Jangan nyebar kemana-mana. Nah, inilah pondasi kebebasanmu. Oke, kita udah ngebahas soal perangkap keraguan, kita udah paham soal paradoks kemandirian, dan kita juga udah punya kerangka kerjanya. Semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu titik boang, momen kamu buat ambil keputusan. Harus diingat, jendela ini nggak bakal kebuka selamanya. Kalau kamu terus ragu-ragu, itu sama aja kamu milih buat ngebiarin jendela itu ketutup. Jadi, inilah saatnya, momen buat mengunci keputusanmu. Pada akhirnya, semua kembali ke kamu. Kesempatan buat hidup bebas, mau apapun yang terjadi di depan nanti, itu ada di depan mata.
kerangkanya udah jelas. Pilihannya cuma dua, melangkah masuk lewat jendela itu atau nonton aja sampai jendelanya tertutup. Semuanya ada di tanganmu. Pertanyaannya, maukah kamu?